ngabarin Kristus. Berbicara tentang Yesus, kita berbicara tentang pewahyuan Allah. Yesus adalah penyingkapan dan pembukaan diri Allah. Pada saat itu, Allah berinkarnasi dalam Yesus untuk melakukan pewahyuan dan pendamaian. Pada saat Yesus ada di dunia ini, Yesus itu 100% insani dan juga 100% ilahi. Terdapat tiga momen dalam karya Yesus itu, yaitu yang pertama penyaliban, di mana Yesus rela untuk menderita dan merendahkan dirinya sehingga ia tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Allah yang berkuasa untuk terhindar dari penderitaan. Namun Yesus meletakkan kehendak bebasnya itu di bawah kehendak Allah, sehingga ia rela untuk meminum cawan penderitaan yang diberikan kepadanya. Yesus ini juga merupakan manusia sejati yang mempresentasikan gambar dan rupa Allah. Nama saya Hitler Simanjuntak, NIM 71202040. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penyaliban. Yang selanjutnya itu ada kematian. Pada saat terakhir dalam hidupnya Yesus mengatakan kata tetelestai, yang berarti tuntas atau sudah selesai. Tuntas yang dimaksud bukan saja pada penyelesaian misi Yesus, akan tetapi tuntas juga dalam mempertahankan citra Allah. Penyaliban dan kematian Yesus adalah sekali dan untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya itu ada kebangkitan. Kebangkitan Yesus menegaskan bahwa kuasa insani tidak lebih besar dari kuasa yang ilahi. Kebangkitan Yesus juga menegaskan bahwa Allah berkenan dengan pengfungsian kehendak bebas yang tepat. Kuasa kebangkitan yang ada melingkupi manusia agar bisa terbebas dari kuasa dosa. Sekian dan terima kasih. Nama saya Paskalina Putri Saubaki, NIM 71202182. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai doktrin gereja. Dalam Perjanjian Lama, kata gereja sendiri berasal dari kata kal, yang artinya memanggil bertemu secara bersama. Lalu ada kata edah yang artinya memilih atau menunjuk berkumpul di suatu tempat. Nah, kedua kata ini merujuk pada perkumpulan karena adanya suatu perjanjian. Dalam hal ini adalah orang-orang Israel yang berkumpul ke tanah perjanjian. Sedangkan dalam eklesia yang ditafsirkan berarti dipanggil keluar atau persekutuan. Hal ini merujuk pada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sinagoge pada saat itu untuk berkumpul. Nah, dari PB maupun PL, kedua kata ini merujuk pada keterpanggilan orang-orang yang dipilih untuk bersekutu. Terima kasih. Shalom. Saya Yosua Dwi Oktavian Gustiandi, NIM 71202046. Gereja merupakan sekumpulan orang terpanggil dan percaya akan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian orang-orang percaya ini berkumpul bersekutu bersama dalam suatu tempat untuk mengerjakan karya keselamatan dunia seperti Yesus. Karena Kristus telah memanggil dan memilih umat, maka Kristus adalah sang kepala dan gereja adalah tubuh Kristus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang esensi doktrin eskatologi. Mana eskatologi berbicara tentang pengharapan orang-orang Kristen akan penggenapan janji dan kepastian perlindungan yang Allah berikan. Artinya, pengharapan seseorang tentang masa depan yang dibangun dalam keyakinan bahwa adanya kepastian perlindungan. Dalam pengharapan, orang Kristiani harus memiliki pengharapan yang aktif. Artinya berjaga-jaga karena tidak ada yang tahu kapan waktu Tuhan datang. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen dalam masa penantiannya harus turut mengerjakan karya-karya keselamatan seperti yang telah dilakukan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen diharapkan memiliki pengharapan yang aktif yang mewujudkannya dengan melakukan hal-hal yang baik ketika masih berada di dunia. Perkenalkan, saya Chris Immanuel Teva dengan NIM 71202058. Kita telah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa sebab tindakan atau pilihannya sendiri. Allah yang setia menggenapi janjinya dalam kasih,
keadilan dan perdamaian yang nyata dari Allah dan ketetapannya dari peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Sehingga doktrin Kristus inilah dengan sangat jelas membawa kita untuk berpikir mengenai konsep Tritunggal, yang dimana Bapa yang memerintahkan, Anak yang melaksanakan, dan Roh Kudus yang memelihara dengan tujuan agar tidak ada lagi perbedaan dari kasih dan keadilan, dengan tujuan agar Allah berdamai dengan ciptaan dan sebaliknya. Allah Maha Kasih yang Tritunggal melaksanakan karya keselamatan demi dunia. Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus ke dalam dunia supaya manusia diselamatkan dari kuasa dosa. Setelah karya penebusan diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, maka Roh Kudus turun kepada para murid. Roh Kudus jugalah yang memanggil dan membentuk orang-orang yang percaya pada Kristus menjadi gereja. Gereja adalah umat kepunyaan Allah sendiri, dan Yesus Kristus sebagai kepala. Oleh sebab itu, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja juga harus memberitakan dan mengerjakan karya keselamatan sama seperti yang Kristus lakukan. Gereja harus melakukan hal itu hingga sampai kepada akhir zaman. Kristus mengutus umatnya untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia dengan memperjuangkan pembebasan bagi mereka yang tertindas, penghiburan bagi hati yang sesak, keadilan, peri kemanusiaan, dan kedamaian dalam dunia. Hingga pada pemenuhan janjinya untuk datang ke dalam dunia yang kedua kalinya. Mereka yang mau menderita dan mati bersama dengan Kristus juga akan dibangkitkan seperti Kristus dan hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah. Yesus kan penyikapan diri Allah. Engkau datang untuk melakukan pendamaian dunia. Yesus kau mati di atas salib agar kami mendapatkan yang keselamatanmu. Kami memuji Engkau Allah Bapa-Ku, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami ditebus berbagi karya keselamatan. Masa depan kami harapan hanya kepadamu. Kami telah terpanggil dan percaya akan karya keselamatan yang Kau lakukan di dunia. Kami telah ditebus dan Kau utus untuk mengerjakan keselamatan-Mu di dunia. Kami memuji Engkau ya Allah Bapa-Ku, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami ditebus berbagi karya keselamatan.